Halo teman-temanku, alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan untuk bertemu lagi di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang dilimpahkan keutamaan dan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kemarin kita sudah menyimak kultum dengan tema ibadahku sesuai Al-Quran dan hadis. Kita harus beribadah sesuai Al-Quran dan hadis karena Al-Quran dan hadis adalah sumber pengetahuan. Nah, sudahkah kalian membaca Al-Quran hari ini? Ayo temanku, kita belajar Al-Quran untuk menambah pengetahuan. Nah temanku, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz dengan istilah Nuzulul Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab qoro'a yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Sedangkan menurut istilah atau firman Allah yang tiada tandingannya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dilimpahkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Al-Quran adalah buku induk ilmu pengetahuan di mana tidak ada satu perkara apapun yang terlewatkan. Semuanya telah tercantum di dalamnya yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah, sesama manusia, alam, lingkungan, ilmu akidah, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu empiris, ilmu agama, umum, dan sebagainya. Kata pertama dalam wahyu pertama bahkan menyuruh manusia untuk membaca dan menalari Al-Quran, yaitu Iqra, adalah merupakan hal yang sangat mengagumkan bagi para sarjana dan ilmuwan yang bertahun-tahun melaksanakan penelitian di laboratorium mereka. Para ahli telah menemukan banyak keserasian ilmu pengetahuan dengan ayat-ayat pada Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat menyuburkan perasaan yang melahirkan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dorongan untuk tunduk dan patuh kepada kehendaknya dan kemahakuasaannya. Tidak pada tempatnya lagi orang-orang yang memisahkan ilmu keduniawian dengan ilmu Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, barang siapa yang menghendaki ilmu maka tadaburilah Al-Quran. Sungguh di dalamnya terdapat ilmu orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Hadis riwayat At-Tabarani. Wahai sahabatku, sejatinya Al-Quran adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan yang pertama kali pada saat berkembangnya Islam dulu. Banyak para pakar Muslim yang menjadi orang hebat karena selalu berpegang teguh pada Al-Quran. Misalnya Abbas bin Farmas sebagai ahli ilmu kimia dan astronomi. Dia adalah penemu pertama pembuatan kaca dari batu.
Wah, hebat sekali ya. Nah, yang kedua, Wailuddin Abdurrahman bin Muhammad, seorang sejarawan dan sosiologi Islam di dunia. Suatu ayat Al-Quran diturunkan selain untuk mengesahkan Allah, juga untuk memberikan peraturan syariat dan untuk lain-lain. Di antaranya juga untuk memperkenalkan isi alam raya ini kepada manusia, jauh sebelum para ilmuwan menemukan rahasianya. Wah, hebat sekali ya teman-teman. Nah teman-teman, apakah kalian ingin menjadi ilmuwan-ilmuwan tersebut? Kalau saya ingin banget ya. Nah, supaya kita bisa meneladani beliau-beliau, ayo kita mulai belajar Al-Quran beserta artinya. Jika kita menemukan kata yang sulit untuk dipahami, jangan ragu untuk bertanya kepada ustadz dan ustadzah, karena Al-Quran memiliki kandungan ilmu pengetahuan yang sangat berguna. Jika Abbas bin Farmas bisa menjadi hebat karena membaca Al-Quran, ayo kita tiru, ayo kita praktikkan apa yang sudah diajarkan. Dan jangan lupa untuk mengaplikasikannya di kegiatan sehari-hari. Jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut dan menambah ilmu pengetahuan tentang ini, saksikan kultum yang disampaikan oleh Kak Novi nanti malam ya. Semangat selalu untuk mempelajari Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.